Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Petani Caping Gunung. Selamat berkarya, selamat bekerja, dan selamat menumbuh kembangkan tanaman-tanaman di dunia pertanian. Dan dengan demikian kita akan bisa memberikan manfaat yang banyak baik bagi diri kita maupun orang lain. Para pemirsa petani caping gunung yang saya hormati, saya banggakan, minggu yang lalu kita sudah menampilkan tong ajaib. Tong ajaib itu terdiri dari banyak bakteri yang menurut Mbah Bunto sekitar paling tidak ada 20 bakteri yang hidup di tong ajaib itu. Sehingga itu kalau diberikan ke tanaman itu luar biasa. Cepat pertumbuhannya dan sangat menggembirakan. Tapi kita ingin tahu dari Mbah Bunto, dari yang bermacam-macam itu nanti akan kita jelaskan satu persatu kegunaannya. Sehingga nanti dari berbagai macam itu kita akan menjawab pertanyaan netizen, apakah cukup hanya satu atau dua saja unsur yang ada di dalam pupuk itu atau tidak. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mbah Bunto. Selamat siang Mbah Bunto. Siang Pak Jabir. Nah, ini kita katanya mau bongkar-bongkar isi kotak ajaib itu Mbah, yang terdiri dari banyak bakteri. Iya. Nah, ini yang pertama nih yang mau disampaikan ke netizen apa dulu Mbah ini Mbah? Ya, matur nuwun Pak Jabir. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen semua, saya tempo lalu berjanji membongkar nanti per satu-satu isi dari tong ajaib itu ya. Nah, kali ini saya akan menampilkan salah satu isinya. Bakteri yang ada di dalamnya. Fungi sih, jamur. Jamur. Lebih gampang kita sebut mikroorganisme gitu aja ya. Iya, karena gitu mikroorganisme itu sudah meliputi bakteri dan jamur gitu ya. Salah satu mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman di tong ajaib itu Rhizobium. Oh, ada unsur atau faktor Rhizobium Mbak ya? Iya. Di dalam tong ajaib itu ya? Iya. Apa itu Rhizobium Mbak? Yeah. Rhizobium itu secara teori akademisi adalah jamur pengikat atau penambat, atau dia bisa memperoleh unsur N, nitrogen, membantu menyediakan unsur N ya buat tanaman. Buat tanaman ya. Sehingga itu akan membantu tanaman itu daunnya bagus, pertumbuhannya juga bagus. Ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu netizen yang saya lupa di episode yang keberapa itu, saya lupa. Intinya dia bertanya begini, Mbah, apakah hanya mengandalkan nitrobakter itu apakah cukup? Cukup. Tanaman hanya dipupuk dengan nitrobakter apakah cukup gitu ya? Kira-kira gitu ya? Iya. Ya sebenarnya bisa cukup, bisa tidak, tergantung tanamannya. Nggak mungkin tanaman durian segede itu hanya pakai nitrobakter saja, itu ya jelas susah. Atau pepaya. Atau pepaya gitu. Nah, kalau pepaya ini kan makannya banyak. Kalau mengandalkan nitrobakter saja sama biourin sebagai unsur auksinnya ya, itu memang belum maksimal. Nah, kalau mau maksimal maka pada pepaya saya memakai nitrobakter, biourin, dan nah ini Rhizobium.
Rhizobiumnya saya dapat dari kacang tanah. Batang kacang tanah sampai akarnya itu. Batang kacang tanah ya, Pak? Sampai akarnya itu. Ya saya taruh saja sampai jadi kayak gini, mengering ya. Sampai mengering, hancur itu, Pak ya? Nah ini sampah dapur sebagai apa, media berkembang biaknya. Nah simpel saja. Jadi batang kacang tanah sampai akarnya itu yang dilapukkan. Dilapukkan ya. Tempat yang lembab ya, Pak ya. Kalau sudah kayak tanah ini, ya tinggal dimasukkan saja ke apa ini namanya, media dia hidup. Dalam hal ini saya pakai ini apa? Sampah dapur. Diaduk-aduk aja. Oh gitu ya, Pak. Oke, Pak. Sebelumnya kita pernah membuat juga pupuk dari sampah dapur ya. Itu kan tidak dikasih rhizobium ini. Bedanya apa, Pak? Kalau dikasih ini dengan tidak dikasih? Bedanya, kalau yang episode sebelumnya itu kan mengandalkan asam laktat dari itu ya, apa, air leri ya. Iya, air leri ya. Jadi dia nanti isinya asam laktat, Pak. Jadinya asam laktat. Kalau ini hanya sampah dapur tidak dikasih air leri ya ini rhizobium berkembang biak. Tapi kalau ini sudah ada apa namanya, juga dikasih air leri, ya berarti ini nanti isinya asam laktat dan rhizobium. Oh gitu ya. Mengandung dua ya. Sebentar, saya jadi kan kita tidak melulu apa namanya, harus ini murni kan, tidak, malah nambah kerjaan Pak Jabir kan. Oh gitu ya. Jadi yang sudah saya lakukan, sampah dapur terserah itu sudah ada air leri atau cucian berasnya, kasih rhizobium. Terkadang malah masih saya tambahi kasih ragi tempe. Ragi tempe. Tapi ini dalam episode ini kita bahas rhizobium aja ya, rhizobium. Nah, rhizobium ini cukup signifikan pemirsa semua untuk pertumbuhan tanaman. Terus gini tadi kan sampah dapur, terus dikasih unsur rhizobium yang sudah dibikin itu ya. Terus ini nanti berapa bulan misalnya bisa jadi atau bisa dipakai, Pak? Jadi idealnya tentu sebulan ya Pak Jabir ya. Sebulan udah bisa dipakai? Hanya Pak Jabir. Hanya gini, karena saya sudah punya tong itu kan, berarti kan ini sampah masuk sana, atau kalau sana sudah penuh, maka ini saya kasih kayak gini plus ragi tempe, terus langsung saya nginep semalam 2 malam sih, baru langsung saya ini apa, aplikasikan tapi berjarak gitu. Jadi nanti barangkali pemirsa kok bingung lah, itu belum jadi kok sudah dipakai ya, ceritanya kayak gitu, karena memang atau sudah salah paham makanya kemudian dikocor dekat pohon karena sudah kelebihan sampah dapur gitu loh. Karena kan sampah dapur saya berarti kan dari 5 rumah plus 4 warung. Jadi ya? Jadi makanya banyak. Oke. Terus ini ditutup atau enggak, Pak? Iya, makanya ini saya ngambil. Biasanya 1 top. Nah, kayak gini. Ini kadang keluar belatungnya sih, tapi ya enggak masalah karena ini akan diaplikasikan langsung. Oh gitu. Tapi kalau dia masalah ya? Tapi kalau dia mau dikembangbiakkan rhizobiumnya agar banyak, ya nutupnya rapet. Kalau seperti ini maka dikasih plastik lagi biar
biar benar-benar apa ini? Udara nggak mabuk. Kalau ini pas saya mau bikin mau saya aplikasikan ke tanaman 2 hari lagi ya. Ini saya tutup kayak gini doang, tapi bisa keluar belatungnya ini Pak. 2 hari sudah keluar ya, mulai keluar ya. Tapi nggak apa-apa bagi tanaman ada belatungnya. Tidak apa-apa, itu kan nanti belatungnya tetap mati Pak Jabir. Mati ya. Di tanah ini. Terus ini pengaplikasiannya pakai campur air enggak, Mbak? Atau langsung aja ya? Kalau yang 1 bulan, ya gimana? Berarti sudah jadi sari gitu ya. Itu nanti pada hancur juga itu apa namanya? Sampah-sampah. Sampah-sampahnya itu ya dicairkan. Dicairkan, ya. Terus kan pengaplikasinya nyentuh tanaman. Itu memang harus dicairkan Pak Jabir. Jadi kan seperti episode sebelumnya kita mengukur ppm. Kalau kena tanaman maka maksimal 1000 atau 1500 gitu ya. Saya tidak merekomendasikan 2000 karena beberapa tanaman 2000 sudah nggak kuat. Sudah kosong. Nah, kalau ini kan saya mau cuman 2 malam. Berarti ini tidak boleh kena tanaman, ini harus berjarak. Nah, gitu. Tapi kalau sudah 1 bulan, 1 bulan berarti bisa kena tanaman. Tapi dicairkan. Kalau dia tidak dicairkan, dia tetap harus berjarak. Oh gitu ya. Karena ini murni ya. Murni. Berarti kan tingkat kepekatannya tinggi gitu kan ya. Kalau dicairkan gimana Mbak? Kalau dicairkan kan berarti dia tingkat kepekatannya memudar Pak Jabir. Ya. Ibaratnya kayak sabun cuci piring, pekat nih 1 sendok, dimasukkan ke air kan, airnya kepekatannya memudar kan. Nah ya. Sama dengan ini ya. Ini gitu loh. Oke, jadi ini kan biar pemakaiannya itu jelas, karena kalau salah pemakaian kan juga kurang baik dampaknya terhadap tanaman. Nah, maksudnya itu baik memupuk tanaman, tapi caranya salah malah jadi merugikan karena berakibat kurang baik atau mengalami ada yang gosong, ada yang agak layu dan sebagainya karena salah ya. Jadi ini netizen perlu diulangi lagi bahwa setelah dicampur antara sampah dapur dengan residuum yang sudah disiapkan, kemudian ditutup, kalau begini aja 2 hari bisa dipakai, tapi berjarak. Tapi kalau stoknya kacang itu banyak, seumpama habis nanam kacang 4 hektar, 5 hektar, ya enggak pakai apa ini? Sampah dapur juga enggak apa-apa Pak Jabir, dikasihkan saja. Oh gitu, langsung ke tanaman? Tapi setelah jadi kayak tanah itu tanah ya? Kalau masih basah berarti agak berjarak. Oh gitu ya. Jadi seumpama batang-batang kacang kalau masih basah berarti agak berjarak sekitar 1 kilan atau 2 kilan. Ini sampelnya pepaya ya. Karena kalau tanamannya lebih kecil kayak cabai 2 kilan jauhnya bukan main kan. Kayak gitu kan. Nah, ini sampelnya seumpama pepaya berarti 1 kilan atau 2 kilan itu kondisi basah. Saya sudah sering melakukan kalau stoknya pas banyak. Kalau stoknya sedikit, lah ini kita memperbanyaknya. Berarti ini ada 2 cara Mbak ya untuk rhizobium ini, karena mungkin stoknya banyak maka cukup ditumpuk aja ya. Ditumpuk di tempat yang mungkin lembab itu ya, atau gimana? Kalau stoknya banyak langsung ke tanamannya Pak Jabir. Tanaman ya. Jadi langsung ditaruh di tanaman aja ya. Tapi berjarak ya. Berjarak. Oh jadi itu bisa juga ya. Jadi misalnya kan habis panen kacang tanah ini ya, jumlah banyak, berarti batangnya itu bisa dibagi-bagikan ke sekitar tanaman ya, berjarak ya. Oh gitu. Jadi atau yang kalau sedikit seperti ini ya, dibikin ada campurannya sehingga jadi banyak itu ya. Nah ini ada contoh nih. Contoh yang mana Mbak yang sudah? Ini kena rhizobium dari awal. Oh ini dari awal. Kena rhizobium ya. Ini kira-kira umur berapa Mbak? Sekitar 3 bulan. 2-3 bulan. 3 bulan lah. Ya sekitar 3 bulan ya. Nah ini yang tidak dari awal, ini baru 2 mingguan ya.
Ini baru 2 minggu kena ya? Kena. Oh, kok jauh Itu sekali, aja Pak? ngocornya baru sekali. Kok jauh sekali ya? Nah, jauh sekalian. Antara yang sejak awal terus hanya ini baru dua mingguan ya? Jauh Jauh. sekali ya? Ini baru 2 minggu. Saya lupa. Pol-polnya baru 2 kali kocor kayaknya. Kocor, ya? Anggap saja 2 kali kocor. Kayak kalau nggak sekali ya 2 kali kocor ini. Kalau ini dari awal dikasih batang-batang kacang. Batang kacang diletakkan di situ ya. Terus reaksinya terus lebih cepat ya, Iya, tumbuhannya ya. Bunganya juga besar-besar. Pengaruh juga, Pak, terhadap bunga. Iya, pasti. Karena salah satu faktor pembesar buah itu walaupun butuh boron itu kan kayak jadi polisi lalu lintasnya ya. Nah, ini namanya pengguna perjalanannya kan tetap dominan unsur N. Oh, ya. Jadi yang menggunakan ya jalan tuh ya. Oh ya, sekalian deh. Jadi pemirsa, ada salah satu netizen Pak Jaber, taunya itu dikasih pupuk boron saja nanti buahnya besar. Nah, itu keliru sekali. Ya tetap harus ada unsur NPK komplitnya. Nah, ditambahi boron semakin bagus gitu, bukan ya. Jadi tidak murni hanya boron saja. Nanti salah kaprah nanti. Ya, ini saya kira netizen memang perlu dijelaskan, Mbak Ponto. Jadi kadang ketika kita praktek membuat katakanlah nitrobakter ya, taunya kan dengan nitrobakter aja cukup. Atau misalnya kita sedang memberikan edukasi tentang fotosintesis, maka fotosintesis saja cukup. Nah, ini kan perlu diberi edukasi masyarakat bahwa tanaman sejak awal tadi ya, bahwa membutuhkan banyak makanan. Ini kalau cuma rhizobium saja mungkin sudah mati, Pak Jaber. Karena rhizobium itu tanahnya nanti agak asam gitu. Makanya butuh unsur lain kayak gitu. Yang pendampingnya itu. Nah, ini kan kadang-kadang ya mohon maaf. Kita hanya memupuk dengan satu pupuk aja sudah berharap gede besar gitu kan. Buahnya bagus dan sebagainya. Ternyata netizen perlu mengetahui bahwa di setiap fase itu ada pupuknya, dan pupuknya ternyata tidak hanya satu, bisa banyak. Fase vegetatif juga butuh banyak pupuk, fase generatif juga butuh banyak pupuk, sehingga semakin banyak kebutuhan yang dicukupi maka semakin bagus, Mbak ya. Semakin bagus ya. Semakin sedikit semakin kurang ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kalau sudah mupuk dengan satu pupuk aja sudah berharap terlalu besar. Belum tipe tanamannya. Tipe tanaman seperti anggur, terus merica. Itu pertumbuhannya kan lambatnya bukan main. Ada yang cabri saya sudah sesuai dengan video, sampean kok tanamannya nggak bisa. Anggur saya kok anggur ini memang Pak unsur komplit pun memang pertumbuhannya ya lambat. Memang sudah begitu ya. Sudah begitu. Hanya karena diberi pupuk kan tambah lebih cepat aja gitu. Tidak spektakuler ya. Tidak spektakuler. Tidak bisa membandingkan pertumbuhan antara anggur dengan pepaya tidak bisa. Oh, gitu ya. Kalau pepaya ini kan begitu 1 bulan aja, kalau inten kan sudah kelihatan. Ya. Tapi kalau anggur tetap belum begitu karena memang tabiatnya dia perkembangannya lama. Terus ini berapa banyak, Mbak, penggunaannya, Mbak? Kalau misalnya setelah ini jadi misalnya 2 hari atau 1 bulan lah, katakan 1 bulan. Ini ketomennya berarti yang dicairkan ya. Yang dicairkan bukan yang langsung. Kita anggap ini yang dicairkan ya. Kalau yang dicairkan tetap formula awal itu berarti kalau spray itu 200 ml, kalau kocor berarti 400 ml. Itu secara default umum, Pak Jaber. Ya, cara aturan umum. Tetap setelah dengan takaran segitu tetap melihat tanaman. Perkembangannya maksudnya, Pak? Iya.
kalau segitu saja sudah bagus ya sudah. Tapi kalau kurang, beberapa pepaya sendiri saya kalau memakai 400 ml itu ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Ada yang kurang ya. Karena mungkin faktor tanahnya ya, mungkin faktor tanah di sana Iya, subur, sini kurang gitu ya. Atau mungkin baru beralih dari kimia ke organik. Kan awal-awal itu kan tidak bisa seperti yang kita harapkan, karena butuh proses ya. Nah itu kocor itu saya bisa sampai itu sekitar 1 liter per tangki. 1 liter ya. Jadi makanya saya bikin banyak ya. Oke, jadi memang ya kita melihat kondisi tanah juga, kondisi tanaman ya. Iya, kondisi tanaman itu kan default saja, pokoknya semuanya itu default. Kalau spray 200 ml, kalau kocor berarti 2 kali itu kan lipatnya. seperti orang sakit aja ya, Mbak. Ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya sudah parah. Wah, ini berarti dosisnya sekian. Ya, dosisnya juga beda. Kalau sudah parah kok seperti dosis biasa ya kurang daya daya sembuhnya nggak nampak ya. Jadi ini para petani di seluruh Nusantara bahwa tong ajaib yang begitu banyak mengandung mikroorganisme ini salah satunya adalah bisa dipecah menjadi resibium ya. Resibiumnya kita ambil dari resibium yang sudah jadi, kita masukkan ke dalam tempat, terus ini ada sampah dapur sehingga nanti ini berkembang ya. Berkembang menjadi, kalau orang akademisi mintanya steril Pak Jabir. Steril ya. Berarti medianya itu steril, direbus apa itu. Wah, saya tidak. Seperti orang mau makan ya. Saya tidak sanggup seperti itu. Pokoknya kayak gini, tanaman menjawab. Kan parameternya seorang praktisi tentu di tanaman kan, pertumbuhan tanamannya itu kan. Tapi ini ini untuk mempercepat pembesaran pohon apa buah, Pak? Keduanya Pak Jabir. Jadi gini, di saat fase vegetatif dia membesarkan pohon. Di saat generatif ya dia membesarkan buah. Tapi penguasanya tetap unsur K. Jadi kalau N-nya besar, airnya kan K-nya harus besar. Nah itu buahnya bisa besar. Tentu dibantu sama itu ya, pupuk bleng itu, boron dan lain sebagainya. Dan pupuk-pupuk yang lain. Gitu. Jadi netizen memang ini kita harus mempelajari banyak hal dan kita sudah memberikan edukasi tentang berbagai macam cara membuat pupuk, dan pupuk itu nanti bisa dipecah menjadi satu-satu, tapi bisa juga disatukan. Ya. Seperti Mbak Punto kemarin mencoba menyatukan dan itu dipakai. Nah, saya kira ini hal penting sehingga kalau tanaman-tanaman yang kita tanam ini kita pupuk dengan pupuk beberapa unsur aja kok belum berkembang, berarti mungkin ada unsur yang belum terpenuhi sehingga perlu ditambah lagi unsur yang masih kurang itu sehingga nanti pertumbuhannya itu bisa maksimal. Saya kira ini, terima kasih kepada para netizen, edukasi kita tentang pembuatan resibium yang bermanfaat untuk pembesaran pohon maupun pembesaran buah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di channel Satani Caping Gunung untuk materi dan edukasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.